Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu betul-betul yang beriman itu beriman pada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka sebagai jawaban atas iman dan takwa mereka, penduduk negeri itu, kami bukakan pintu barokah mancur dari langit dan muncrat dari bumi. Tapi sayang, sebagian besar penduduk negeri itu pura-pura beriman dan pura-pura bertakwa. Maka sebagai balasannya kami hina mereka atas perbuatan mereka dengan berpura-pura itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Darul Ikhlas yang dimuliakan Allah SWT, di Dumai ini wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Selesai sholat asar tidak ada sholat sunnah yang mengiringinya. Sholat ba'diyah asar tidak ada, sholat ba'diyah subuh tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini waktu untuk berzikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebut-sebutlah nama Tuhanmu habis subuh, habis asar. Burung pun berkicaunya habis subuh, habis asar. Kenapa? Karena ini tempat untuk bertasbih. Dan Nabi katakan, saya habis zuhur, habis subuh, habis asar itu bertasbih, berzikir. Karena waktu itulah amal dilaporkan ke langit. Amal harian itu dilaporkan habis subuh, habis asar. Aku ingin ketika dilaporkan aku dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah SWT. Dan waktu ini waktu yang mustajab doa. Hampir tidak pernah ditolak doa orang yang berdoa setelah selesai subuh dan setelah selesai asar. Ini waktu yang mustajab. Jangan lupakan zikir dan doa habis subuh dengan habis asar ini. Kita di dunia diantar Allah ke dunia ini bukan asal-asalan. Bukan asal antar begitu, tidak. Kita diantar ini punya jabatan dari Allah, disebut khalifah. Jadi yang dikirim ke dunia jadi khalifah bukan Nabi Adam saja, bukan. Kita juga. Kalau Nabi Adam sudah pasti. Tapi beliau khalifah merangkap Rasul. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika kami, Allah berfirman kepada malaikat-malaikat, kata Allah, sesungguhnya aku akan jadikan seorang manusia menjadi khalifah di dunia. Fil ardi khalifah. Khalifah di dunia, bukan di sorga, bukan. Maka nanti Nabi Adam harus turun. Tidak berdosa Nabi Adam makan buah itu. Kalau dimakannya berdosa, Nabi Adam tidak jadi khalifah kemari. Ini kesalahan besar umat Islam mengaji mengatakan Nabi Adam berdosa makan buah itu. Sebelum dijadikan Nabi Adam sudah dijanjikan bakal jadi khalifah di dunia kok. Maka ketika kata Allah, jangan kau dekati pohon ini,
Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu berdua dengan istrimu jangan dekati pohon ini. Nabi Adam sudah tahu justru ini harus dimakan. Kalau enggak bisa sampai dunia. Sebab tidak ada jangan di surga. Di surga itu tidak ada jangan, semua boleh. Minum khamar pun boleh di surga. Satu sungai khamar. Ada 4 sungai, sungai madu, sungai susu, sungai air, sungai khamar. Silakan minum di surga. Tidak ada jangan di sana. Kawin di sini cuma boleh paling banyak 4. Di sana 3 juta pun boleh. Bidadari kita 2,5 juta diambil semua boleh aja. Sana tidak ada jangan-jangan, nggak ada jangan. Di sini jangan, sana tidak ada jangan. Makanya Nabi Adam makan dan Nabi Adam nggak diusir, beda sama iblis. Iblis menolak sujud menghormat Nabi Adam, diusir. Fakhruj minha, keluar kau dari surga ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Iblis terkutuk, Nabi Adam tidak. Nabi Adam turun terhormat. Hadisnya Bukhari. Khairul yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari adalah hari Jumat. Dari dulu sampai kiamat hari Jumat, gak ada lebih baik dari Jumat. Kenapa? Alasannya 4. Nabi sebut alasannya. Pertama, fihi khuliqa Adam. Karena hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Jadi agung hari Jumat itu. Yang kedua, wa fihi udkhilal jannah. Dan hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. 100 tahun. Nabi Adam tinggal di surga 100 tahun. Turun ke bumi, hidup lagi 950 tahun. Total umur Nabi Adam 1050 tahun. Itu menurut kitab Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya. Hadisnya begitu. Wa fihi ukhrija minha. Hari Jumat mulia karena Nabi Adam diturunkan ke dunia hari Jumat. Jadi hari Nabi Adam turun itu hari yang mulia, bukan hari yang terkutuk. Iblis betul, keluar kau dari surga kau terkutuk. Nabi Adam tidak. Dan Nabi Adam wafat hari Jumat. Jadi 4 alasan kenapa Jumat itu hari yang terbaik. Semuanya tersangkut dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam turun jadi khalifah di atas bumi, merangkap seorang rasul. Kita tidak rasul, tidak nabi. Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Mana ada lagi nabi? Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi kita khalifah. Ditulis di Quran surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai khalifah-khalifah Allah di atas bumi. Kita khalifah Allah sama dengan Nabi Adam kita. Apakah khalifah? Khalifah itu wakil Allah untuk menjalankan agama dan menyebarkan agama. Dijalankan dan disampaikan pada orang lain. Tidak boleh putus agama ini. Nggak ada lagi Nabi turun ini. Nggak ada. Tanggung jawab melanggengkan agama ini sampai hari kiamat di pundak kita orang Islam. Putus agama kita berdosa. Karena nggak ada lagi Nabi. Siapa mau mengajarkan agama sama anak cucu kita? Kita lah. Siapa lagi? Betul. Kalau putus agama, cicit-cicit kita nggak kenal agama, kita yang berdosa, tahu? Satu ayat aja wajib kita dakwahkan kok. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau 1 ayat dari aku yang kau dapat, kata Nabi. 1 ayat kita wajib sampaikan. Kepada siapa? Minimal pada diri kita, anak istri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pada diri kita, anak istri. Cucu cicit. Nah boleh kita biarkan cicit kita murtad. Cicit kita nggak sholat. Istri kita joget-joget. Nah boleh kita biarkan itu. Kita khalifah. Paham? Hari ini masa bodohnya orang Islam. Udah biar aja, kan bukan urusan kita. Biar aja, bukan. Biar aja. Jangan diurus-urus. Tetangga kita main judi pun biar. Jangan diurus-urus. Kok nggak diurus? Tetangga kita main judi kok nggak diurus? Diuruslah, di stop, berhentiin. Nggak berani sendiri 2 orang, nggak berani 2 orang, sekampung datang situ berhentikan. Karena kalau maksiat dibuat kita biarkan, nanti turun bala, kita kena juga itu. Kena nggak? Kena nggak? Kena juga kita. Maka wajib kita mencegahnya. Ada orang naik perahu 2 tingkat. Di bawah, sebagian di atas, sebagian yang di bawah. Payah kali. Mau ngambil air, naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, turun lagi. Udah kita bolongi aja lah dinding ini. Dipahatnya dinding tuh supaya masuk air gampang. Kalau yang di atas membiarkan, apa nasibnya? Apa nasibnya?
Tenggelam semua, mesti berhentikan, stop, jangan. Tangkap tuh orang, ikat kalau perlu. Gila kau ya. Nah, kalau kau pahat ini bawah nih, memang air masuk, tapi kami tenggelam, mati semua, termasuk kau. Mana boleh dibiarkan orang yang melakukan kemungkaran yang akan mencelakakan kita semua, masa bisa kita biarkan? Nggak boleh kita biarkan itu. Itulah tugas kita jadi khalifah. Jadi singkatnya begini, kita di dunia ini dikirim Allah untuk menjadi khalifah, menjalankan rukun iman dan rukun Islam dunia ini. Tak ada gunanya kita hidup 1000 tahun di dunia kalau kita nggak menjalankan iman dan Islam. Tak ada guna. Fir'aun misalnya, kurang panjang apa umurnya Fir'aun? 100 tahun, tak pernah pilek seumur hidup. Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Dia raja seumur hidup, nggak ada pemilu-pemilu, nggak ada, mana ada KPU zaman Fir'aun, nggak ada. Dia jadi raja seumur hidup, jadi raja dia. Tapi dia menolak iman dan tidak mau masuk Islam. Hajab Fir'aun, kekal selama-lamanya dalam neraka. Meskipun di akhir hayatnya dia tobat, tapi nggak guna. Taubat itu diterima sebelum nyawa di sini. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Taubat seorang hamba diterima Allah kapan saja, selama nyawanya belum sampai sini. Kalau sudah sakratul maut, Fir'aun aja taubat, apalagi preman Dumai. Fir'aun taubat, tapi nggak diterima. Kalau 1 jam lagi mau mati taubat masih diterima. Tapi kalau udah nyawa sampai sini mau taubat, kata Rasulullah tidak diterima. Fir'aun itu waktu mau mati tobat, tapi waktu hidup tak mau. Kata Nabi Musa, Fir'aun, Allah Tuhan kita, saya nabimu. Kata Nabi Musa, saya Tuhan, kata. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Gak mau ngakuin Tuhan itu Allah, tak mau menyebut la ilaha illallah, tidak mau. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, tidak ada Tuhan selain aku, kata. Dahsyatnya Fir'aun. Nabi Musa dikejar-kejarnya, mau dibunuh. 600.000 sampai 700.000 Bani Israel dikejar-kejar Nabi sama Fir'aun, mau dibunuh. Bawa tentara dia sampai ke laut. Kata umat Nabi Musa, matilah kita Nabi, kanan gunung, kiri gunung, depan laut, belakang tentara dan Fir'aun mengejar kita. Kata Nabi Musa, saya ada, tenang aja. Dipukul sama Nabi Musa laut, pecah 12 jalan. Satu suku, satu jalan, satu suku, 12 suku Bani Israel nyebrang semua, selamat. Fir'aun nengok, bukan dia orang bodoh, Fir'aun ini raja, orang pintar. Ditengoknya ada jalan, nggak mau dia masuk. Stop it. Kemarin tidak ada jalan kok, sekarang ada jalan. Bukan bodoh Fir'aun itu. Dia tahu Nabi Musa ini sakti, tahu dia. Tapi itulah nasib, memang udah takdir Allah. Panglimanya Haman namanya. Kereta kudanya kan satu orang satu berdiri. Kereta kudanya maju ke depan. Kuda Haman betina, kuda Fir'aun jantan. Namanya kuda jantan, nengok kuda betina mengejar. Karena dikejar, kuda Haman masuk ke laut. Kuda Fir'aun mengejar, karena rajanya sudah masuk ke laut, rakyatnya masuk semua, tentaranya mati semua, tenggelam. Nah, ketika Fir'aun tenggelam, dia ngaku beriman dan ngaku Islam dia. Ditulis di Quran, di surah Yunus ayat 89, 90, 91, 92. Hatta idza adrakahul gharaq, ketika Fir'aun tenggelam hampir mati di Laut Merah. Qala amantu, berkata Fir'aun, aku ini beriman kepada Allah. Beriman. Karena tugas manusia di dunia ini menjadi orang yang beriman, jalankan iman dan Islam. Dia nolak, tapi waktu mau mati dia bilang apa? Qala amantu, kata Fir'aun, aku telah beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Musa dan Harun.
Tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel yang ku kejar-kejar mau kubunuh karena nggak mau menyembah aku sebagai Tuhan. Aku bukan Tuhan. Tuhan itu Tuhannya orang Israel. Tuhannya Nabi Musa Harun. Wa ana minal muslimin. Aku ini orang Islam, kata Fir'aun. Ngaku Islam ya. Wa ana minal muslimin. Aku salah satu orang Islam. Tuh. Ngaku. Memang tujuan manusia dikirim sini untuk menjalankan iman dan Islam. Nggak mau mati ngaku juga. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru beriman. Dijawab Allah, sekarang kau baru beriman. Wa qad asaita qabl. Sebelum ini kau maksiat sama aku. Melawan aja kerjamu. Kusuruh sembah aku, kau bilang kau Tuhan. Kusuruh kau adil sama rakyatmu, kau zolimnya bukan main. Anak bayi lahir kau bunuh gara-gara takut ada saingan. Raja besar nggak ada pemilu, takut bakal ada penggantinya. Coba tuh, inilah kalau manusia udah serakah, nggak boleh ada pengganti dia. Mimpi dia ada anak Bani Israel lahir akan menggantikan dia jadi penguasa. Dia keluarkan terus perintah. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Sembelih semua anak Bani Israel yang lahir 1 tahun ini. Nggak boleh ada yang hidup. Berapa puluh ribu orang disembelih. Gara-gara mimpi takut kekuasaannya lepas. Inilah dari dulu orang-orang zalim itu begitu. Mau dipegang kekuasaan sampai tua, sampai mati nggak boleh share. Sampai mati. Mau dia pegang. Ngakunya demokrasi, saya partai demokrasi, tapi dipegangnya terus sampai mati, nggak boleh orang lain ganti. Fir'aun. Sekarang kau baru tobat, kata Allah. Sebelum ini kau melawan aku aja kerjamu. Wa kunta minal mufsidin, kau menjadikan dirimu merusak hukum-hukum aku. Nggak diterima tobat Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Kata Allah, fal yauma nunajjika bi badanik. Pada hari ini badanmu akan kupelihara tidak busuk-busuk selama ribuan tahun. Nunajjika bi badanika. Kami akan selamatkan badanmu hai Fir'aun ribuan tahun enggak busuk-busuk. Litakuna liman khalfaka ayah. Untuk jadi bukti kepada manusia ribuan tahun yang akan datang akan kehebatan aku, kata Allah. Dapat udah tahun 50-an dapat badan Fir'aun Ramses III, nggak busuk-busuk. Dan kita sudah lihat, pergi ke Mesir $1.000 udah bisa lihat. Tapi sayang, kata Allah, udah banyak yang melihat Fir'aun tidak busuk, udah mendengar kisah Fir'aun, nggak berubah juga. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang 1000 sayang, sebagian besar manusia sudah melihat Fir'aun nggak busuk, sudah dengar kisah Fir'aun diselamatkan Allah nggak busuk, ngaku Tuhan dia ini orang. Tapi mereka pulang lihat Fir'aun tetap saja lalai dari mengingati Allah. Udah selfie di samping Fir'aun, udah selfie, klik. Selfie samping Fir'aun. Cerita sama kawannya, ini setan nih Fir'aun ini. Jahat nih, ngaku Tuhan ini. Tapi dia sambil cerita itu nggak sholat juga. Nggak berubah. Manusia bejat, lihat Fir'aun, pulang tetap bejat, nggak berubah. Nggak berubah. Oleh karena itu saya ingatkan, kita ini bukan sembarangan dikirim ke bumi. Kita adalah khalifah Allah di atas dunia. Tugasnya 2, menjalankan iman dan Islam dan mengajarkan iman dan Islam. Itu aja. Kalau kita di dunia nggak beriman, tercabut posisi kita. Kita bukan khalifah, kita sampah di dunia ini, sampah. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Fir'aun aja raja seumur hidup nggak beriman, sampah. Laknatullah alaih, kata orang. Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun yang dilaknat Allah. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya finnari jahannam, dalam neraka jahannam. Tidak akan keluar-keluar dari situ.
Oleh karena itu Pak Ibu, yang penting bagi kita di dunia ini mengamalkan agama. Biar kita orang kaya. Kalau enggak beriman ada manfaat. Qarun kurang kaya apa? Enggak beriman. Sama Nabi Musa enggak beriman aja. Suruh bayar zakat, dia bilang Nabi Musa minta pajak. Zakat dibilangnya pajak. Terakhir sama harta-hartanya, sama istana-istananya ditelan bumi. Sama orang-orangnya disodok bumi, mati semua, habis. Saking kayanya Qarun. Kalau kita menggali sumur dapat emas dalam tanah, kita sebut dapat harta Qarun. Saking kayanya Qarun itu, coba. Nggak dibilang dapat harta Bung Karno, nggak dibilang dapat harta Pak Harto. Kalau gali sumur dapat emas dalam tanah disebut dapat harta Qarun. Kayanya bukan main. Tapi dia nggak beriman, nggak Islam. Percuma dia hidup kaya, gak ada manfaat. Terhina dunia akhirat. Mana buktinya dia terhina di dunia? Tak ada orang mau dipanggil Qarun. Tak ada. Siapa orang paling kaya di Dumai? Saya Pak. Saya punya kebun sawit 1000 hektar. Oh, bapaklah Qarunnya di Dumai ini. Ditamparnya kita. Menghina kau ya kata. Menghina. Hina. Qarun hina Pak. Kaya dia tapi hina. Fir'aun jadi raja seumur hidup, kaya raya, tapi hina. Nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap protokolnya itu. Menghina, betul? Hah? Kurang apa Fir'aun, kurang apa Qarun? Hina. Kenapa? Dia tidak menjalankan iman dan tidak menjalankan Islam. Walaupun kita miskin, tak apalah. Asal kita beriman kepada Allah SWT. Yakin dengan Allah, yakin dengan malaikatnya, yakin dengan kitab-kitabnya, yakin dengan rasul-rasulnya, yakin dengan hari kiamat. Kalau kita nggak yakin dengan hari kiamat, iman kita batal, murtad kita. Walaupun KTP kita Islam. Kita bilang ramalan akhirat itu tidak ada. Akhirat itu cuma ramalan-ramalan saja. Cabut imannya. Murtad, dihitung kafir. Dia wajib syahadat lagi, memperbaiki imannya. Tajdidul iman, memperbaharui iman. Tobat saya Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya yakin akhirat itu ada. Baru dia Islam lagi. Itu pun seluruh amal solehnya seumur hidup hangus. Hajinya, sholatnya, puasanya seumur hidup hangus karena murtad. Satu rukun iman kita ragu, kita murtad dari Islam. Jangan main-main. Kalau ada orang mengatakan akhirat ramalan dia mati, haram kita menyembayangkan jenazahnya, tidak boleh. Kecuali dia ada mengumumkan dia tobat, syahadat lagi baru. Paham? Kita tahu di akhirat ada surga, wajib percaya. Di akhirat ada neraka, wajib percaya. Dan wajib takut dengan neraka. Wajib takut dengan neraka. Kata Allah, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Disediakan Allah, dijanjikan Allah untuk orang-orang kafir. Takut api neraka itu batu, Pak, batu. Bahan bakarnya batu. Kalau bahan bakarnya kayu 100 derajat Celcius panas. Kalau bahan bakarnya besi 2500 derajat Celcius dia sudah nggak bisa nyerap panas lagi. Cair, kalah baja 2500 derajat Celcius, habis. Tapi kalau bahan bakarnya batu 10.000 derajat masih bisa dia serap panas itu. Kalau itu bahan bakar neraka itu batu 10.000 derajat lebih. Takut kau? Tiba-tiba ada yang bilang, saya nggak takut dengan neraka, biar saya masuk neraka jumpa artis-artis. Ini murtad dari Islam nih orang. Imannya batal, dia wajib syahadat lagi, tobat. Kalau enggak boleh disolatkan, ini orang mati. Paham? Dipikirnya cantik artis di neraka. Remuk, tahu remuk. Tapi hari ini orang berani aja sama rukun iman, mengejek-ngejek agama. Dan kita wajib membela agama itu kalau diejek orang. Hari ini aneh, ada orang menghina agama.
Ada pula orang Islam membela yang menghina agama. Ada orang menghina agama, ada ulama marah sama orang yang menghina agama. Kita membela yang menghina agama, bukan ulama yang kita bela. Yang menghina agama kita bela. Walaupun lonte belum tentu masuk neraka. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya nggak ngerti kenapa Indonesia jadi serusak ini. Saya ini hidup sejak zaman Orde Lama saya. Zaman Bung Karno saya sudah hidup. Zaman Pak Harto saya hidup jadi penceramah umur 16 tahun. Sampai sekarang nggak pernah ada terjadi seperti saat sekarang ini. Orang menghina agama rame-rame dibela. Yang bela kiai, Habib bela-bela. Pejabat-pejabat bela-bela. Bukan dia bela agamanya, bukan dia bela Islamnya, dia bela orang yang menghina Islam. Alasannya hak asasi manusia. La ilaha illallah. Kok bisa serusak ini negeri ini? Padahal negeri ini merdeka, dimerdekakan oleh 90% orang Islam dan ulama-ulama. 10% lagi agama lain. Itu pun banyak yang nggak ikut. Cina nggak ikut memerdekakan Indonesia. PKI nggak ikut memerdekakan Indonesia. Nggak, malah memberontak tahun 48. Nggak mengakui Indonesia merdeka tahun 45. Tidak semua memperjuangkan, tapi orang Islam pasti berjuang. Ulama-ulama pasti berjuang. Oleh karena itu kita harus dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ditebus oleh para ulama-ulama 90% orang-orang Islam dengan menjalankan iman dan Islam dijamin di negara ini. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Dijamin oleh negara. Negara wajib menangkap orang-orang yang menghina agama. Betul? Karena negara menjamin orang beragama dan menjalankan agama. Ada yang menghina wajib ditangkap oleh negara. Begitu. Oleh karena itu apalah gunanya kita hidup di dunia kalau nggak beriman? Tak ada manfaat apa-apa. Hari pertama masuk kubur, belum pulang yang menguburkan kita, sudah datang dua malaikat Mungkar Nakir, diperiksa iman. Man rabbuka, siapa Tuhan yang kau sembah? Pertanyaan, belum pulang yang mengubur kita, belum pulang Pak, masih di situ yang menguburkan kita. Sudah datang malaikat memeriksa iman. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Kalau dia nggak menyembah Allah, nggak beriman, nggak bisa dia jawab, digebuk sampai hari kiamat. Tak kasihan itu malaikat Mungkar Nakir itu. Ma imamuka, kitab suci apa yang menjadi pegangan hidupmu? Kalau selama ini melecehkan Quran, mana bisa dia jawab? Al-Quranul Karim, imami, itu kalau kita menjalankan agama. Pertanyaan ketiga, man nabiuka, siapa nabi yang menjadi idolamu? Yang kau ikut sunnah-sunnah, cara makannya, cara minum, cara tidurnya, cara pakai baju, cara naik kendaraan, cara keluar masuk masjid, keluar masuk WC, bagaimana kau nikah, bagaimana kau bercerai, bagaimana kau rujuk, bagaimana kau haji, bagaimana kau sholat, bagaimana puasa. Apakah kau mengikuti nabimu? Ditanya itu, man nabiuka, siapa nabimu yang kau ikuti dalam gerak-gerak hidupmu? Kalau dia enggak mengamalkan sunnah nabi, mana bisa dia jawab? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, tidak bisa dia jawab. Yang keempat ditanya, man ikhwanuka, siapa temanmu? Ikhwan di situ teman, bukan saudara, enggak. Kita bersaudara semua yang beriman ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman semuanya bersaudara. Siapa temanmu? Kita jawab mukminin, mukminat. Kalau selama ini dia membenci orang Islam, curiga sama orang Islam, orang Islam dimata-matai, kapan silap tangkap, mentara kafir dikawani, suruh datang kemari, kasih pekerjaan di sini. Apa kau? Orang Islam dicari-cari salahnya. Kapan dia salah ngomong, tangkap. Kapan dia salah bertindak, tangkap. Iya, giliran kafir datang sini, kasih kerja. Diambili harta kita semua ini, negara kita ini. Dikuasainya tambang 90 tahun, 70 tahun. Habis barang-barang kita diambil.
Giliran kita mengambil tanah hutan 1,5 hektar aja ditangkap kita. Ambillah hutan, buka sekarang, bakar, bikin beladang situ kalau nggak ditangkap kita. Apa begini? Itu ditanya di kubur, siapa temanmu? Muslimin muslimat. Iya, kalau kita sama orang Islam baik-baik. Kalau sama orang Islam kita bengis, mana bisa kita jaga? Di kubur ditanya iman. Tidak diperiksa sholat di kubur, puasa nggak diperiksa di kubur, iman diperiksa di kubur, Islam diperiksa setelah kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang diperiksa bagi seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Di kubur nggak diperiksa Islam, sholat, puasa, zakat nggak diperiksa di kubur. Yang diperiksa di kubur iman. Di akhirat baru diperiksa sholat. Kalau sholat beres, amal lain tidak diperiksa. Sudahlah, yang lain sudah dianggap bagus. Yang agamanya bagus, sudahlah. Tapi kalau sholat nggak beres, seluruh amalnya akan diperiksa. Kalau semua amal kita diperiksa, kata Rasulullah, tidak ada satupun orang yang lolos dari pemeriksaan Allah. Jangan main-main kita. Kalau sholat kita nggak bisa menyelamatkan kita di hari kiamat, pemeriksaan pertama, semua diperiksa, kata Nabi. Kamu nggak lolos. Diperiksa KPK aja muntah, apalagi diperiksa Allah. Nggak bisa. Kita diperiksa Allah, mulut nggak boleh ngomong. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci. Cukup kau bicara di dunia, kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki jadi saksi. Benarkah kau dulu mencuri? Benar, kata tangan. Mulut nggak bisa ngomong. Benar, ini yang mencuri, saya yang mencuri. Betul, kata kaki, saya lihat dia mencuri. Mau apa kita nggak bisa selamat. Dari mana suap nasi yang kau dapat? Untuk apa kau pakai tenaga yang kau ambil dari sesuap nasi itu? Diperiksa, tidak ada satu orang pun yang lolos dari pemeriksaan Allah. Maka usahakan jaga sholat itu, supaya amal lain gak diperiksa. Kasihan Allah sama kita. Sudahlah, sholatnya udah beres, yang lain gak usah. Kan enak. Oleh karena itu, siapa orang yang beriman di dunia ini? Yang dijamin, kata Allah, yang 5 waktu ke masjid. Jamin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang 5 waktu ke masjid, memakmurkan masjid Allah, itulah orang yang betul beriman pada Allah dan hari kiamat. Belum tentu, Pak. Jangan kau bantah, ini Quran. Quran yang bilang ini. Kalau orang rajin sedekah, belum tentu beriman. Gak ada jaminan. Bisa saja dia uang mencuri. Dicurinya 1 miliar, baginya 100 juta. Tapi kalau orang 5 waktu ke masjid, jangan kau bantah. Ini ayat Quran yang bilang. Hanya saja Allah pakai innama. Hanya saja ini aja. Di luar ini nggak dijamin. Siapa? Ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir, itulah orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Jadi kalau mau cari mitra bisnis, cari yang 5 waktu ke masjid. Jamin itu beriman pada Allah. Mau cari menantu, cari menantu yang 5 waktu ke masjid. Dan itu tidak gampang. Enggak gampang. Menjaga sholat aja berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Menjaga sholat saja berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apalagi menjaga sholat ke masjid 5 waktu. Zaman Nabi munafikun ke masjid. Munafikun zaman Nabi ke masjid. Zuhur, asar, maghrib mereka ke masjid. Isya, subuh enggak. Kenapa? Karena gelap. Masjid Nabi enggak punya lampu 7 tahun. Masjid Nabi tidak ada lampu 7 tahun. Tahun ke-7 seorang wanita kaya sedekah lampu ke masjid. Barulah masjid Nabi ada lampu. Orang munafik enggak ke masjid. Untuk apa ke masjid Isya, subuh? Enggak nampak nabinya, enggak datang dia. Kalau zuhur, asar datang dia. Nampak Nabi, malu dia. Walaupun malas, hatinya malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia sholat juga berjemaah, tapi hatinya malas-malasan sholat itu. Munafik masih 3 waktu ke masjid zaman Rasulullah. Zuhur, asar, maghrib, isya sama subuh. Karena gelap mereka nggak datang. Kalau kita bisa 5 waktu ke masjid,
Tak mungkin orang munafik mau 5 waktu ke masjid. Dan alhamdulillah kata Allah, kalau 5 waktu ke masjid, rezeki pasti beres. Fa idza qudiyatis shalah, jika kamu telah selesai salat berjemaah, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Tuhanmu, wadhkurullaha katsira, sambil cari rezeki sambil zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, pasti kamu termasuk orang yang sukses dunia akhirat. Itu dijamin ayat Quran surah Jum'ah. Kenapa orang Islam banyak miskin? Jamin, karena nggak ke masjid. Kenapa orang Islam sekarang banyak teraniaya? Karena nggak ke masjid. Kalau polisi sholat dulu subuh ke masjid berjemaah baru kerja, guru sholat dulu berjemaah baru kerja, buruh kuli sholat dulu ke masjid sholat subuh baru kerja, semua orang sholat dulu ke masjid sholat subuh berjemaah baru kerja, distempel sama Allah, la'allakum tuflihun, pasti mereka sukses. Tapi kita nggak amalkan. Bagaimana orang Islam mau sukses? Kalau subuh, sholat subuh 11 orang, imam sama muadzin sebelah-sebelahan sholat, gimana? Masjid sebesar ini. Itu Quran, hadis, lihat hadis. Kata Nabi, siapa masuk masjid langkahkan kaki kanan, baca doa, Allahumma inni, Allahumma ftahli, semua Allahumma ftahli, semua Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya begini, ya Allah bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Pintunya saja banyak, rahmatnya pasti lebih banyak. Masuk masjid, bukalah pintu rahmatmu untukku. Masuk masjid dapat rahmat. Keluar dari masjid, langkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni, semua as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta rezeki darimu. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Setahun 1.500 kali lebih. Tidak mungkin orang Islam miskin. Wong 5 kali dapat rahmat, 5 kali dapat rezeki kok. Tidak mungkin miskin. Masalahnya kenapa orang Islam miskin? Nggak ke masjid. Kok susah jawabnya? Ada orang miskin, dia jumpa sama satu orang ustaz. Ustaz, capek kali aku berdoa ustaz, minta rezeki, tak berubah-berubah nasibku, tak putus aku berdoa minta rezeki. Miskin aja aku bertahun-tahun. Kata ustaz, itu sudah dibagi rezeki itu, cuman kau waktu bagi rezeki, Allah bagi rezeki, kau tak ada. Di mana ustaz? Di masjid. Di masjid dibagi. Kau datang dikasih rahmat, kau pulang dikasih rezeki. Cuman waktu Allah bagi rezeki itu kau tak datang. Dia bilang, iya Pak Ustadz, aku nggak ke masjid aku. Sholat Jumat pun nggak datang aku. Jual balon aku hari Jumat. Macam mana nasibmu mau berubah? Kau minta capek-capek rezeki, Allah bagi, kau tak datang. Di manakah Allah membagi rezeki? Jawabnya di mana? Di masjid. Di manakah Allah membagi rahmat? Bukan di tanah lapang, bukan di tempat orkes dangdut. Aneh. Kalau 5 waktu ke masjid, insya Allah rezeki mancur. Satu hari seorang raja, saya baca ini tahun 1973. Bapak saya langganan majalah Intisari, kecil majalahnya, Intisari. Tahun 73 saya baca itu majalah. Raja Kuwait merdeka. Penduduknya 150.000 orang. Negaranya tandus, pasir sama batu saja. Pohon korma aja payah tumbuh. Nangis tiap malam Raja Brunei itu, El Sabah namanya. Raja Kuwait. Malam tahajud, siang puasa, malam tahajud, siang puasa. Doa, ya Allah, aku berserah diri kepadamu untuk mengamankan rakyatku 150.000 orang. Gimana mau dicari makan? Batu aja sama pasir negara saya. Terus doa nangis-nangis. Siang puasa, malam tahajud. Akhirnya jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah dalam mimpi. Kata Rasulullah, El Sabah, kamu raja, rakyatmu mau hidup makmur. Ya, kau wajibkan semua laki-laki di negerimu itu ke masjid 5 waktu. Keluar undang-undang negara Brunei nomor 1. Undang-undang nomor 1 negara Brunei. Setiap laki-laki wajib sholat berjemaah ke masjid
Kalau 3 kali nggak ke masjid ditangkap, dicambuk. Apa yang terjadi? Begitu semua laki-laki ke masjid, tak berapa lama keluar minyak tanpa dipompa, Pak. Dari pasir tuh keluar minyak. Cor. Datang Inggris. Wah, hebat nih. Pasang pompa. Pernah jadi negara terkaya nomor 1 di dunia. Sebelum Brunei Darussalam merdeka, Kuwait negeri paling kaya sedunia. Dari mana jalannya? Sholat 5 waktu ke masjid. Nggak ke masjid ditangkap, masuk penjara. Bayangkan kalau negara Indonesia seperti itu. Nggak ada. Yang mewajibkan sholat ke masjid, Bupati di Riau ini cuma Bang Ahmad aja kemarin, Rokan Hulu. Pegawai negeri nggak ke masjid, potong gaji 70.000. 10 kali hilang gajinya 700.000. Absennya pakai jari, cengit. Sholat ke masjid, zuhur asar, cengit. Disiram kawan Coca-Cola supaya absennya rusak. Tadi malam beliau telepon saya, dia bilang berhenti minyak yang ada di Rokan Hulu itu. Waktu diwajibkan sholat berjemaah, diurus itu Islamic Center tuh, keluar minyak 5.000-6.000 barel per hari. 2016 masjid itu nggak diurus, berhenti minyak, nggak mancur lagi. Hari ini Erdogan, Perdana Menteri Turki, gereja Hagia Sophia itu udah diambil Istanbul dulu oleh Al-Fatih, abad ke-15 dijadikan masjid. Oleh Kamal Atatürk dijadikan museum 70 tahun. Kemarin oleh Erdogan dibuka, dijadikan masjid lagi. Azan pertama, ya Allah, ratusan ribu orang datang sampai ke halaman-halaman, nggak muat. Tiba-tiba muncrat gas bumi, keluar gas bumi terbesar di dunia ada di Turki sekarang. Ini kita nggak ngerti bahwa alam semesta ini Allah punya, betul? Betul. Dan Allah katakan telah dituliskan, walaqad katabna fiz zaburi, telah dituliskan dalam kitab Zabur, ini dunia, ini bumi diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh saja, yang soleh saja. Kalau bejat, biar negeri ini kaya, melarat rakyatnya, percayalah. Bejat. Ada bini baik-baik, halal-halal, gratis, tidur sama pelacur, bayar 110 juta. Kan koplok itu, koplok nggak itu? Melacur aja sampai 110 juta. La ilaha illallah. Kalau orang Medan bilang apem busuknya. 110 juta. La ilaha illallah, koploknya manusia. Bininya begitu cantiknya, bersih, halal, dia sendiri yang make, dipakainya yang kongsi-kongsi. Ya Allah. Kemana otak manusia itu coba? Mana bisa negara yang bejat begitu diberi rahmat oleh Allah? Nggak mungkin. Paham? Negeri ini aturannya sudah bagus. Negeri ini berpancasila, berundang dasar 45. Tak boleh ada tempat maksiat di negeri ini. Nggak boleh. Tapi kenyataannya ada apa nggak? Nggak boleh ada rumah judi di Indonesia. Ada apa nggak? Nggak boleh ada rumah pelacuran di Indonesia. Ada apa nggak? Ada. Berarti ada kong kali kong antara pengusaha bejat dengan penguasa bejat, kong kali kong. Percaya nggak? Kalau aturan nggak boleh, Pak. Makanya tidak ada undang-undangnya yang membolehkan itu. Pasti liar kalau ada rumah judi, ada rumah jinah, ada rumah mabuk, itu pasti liar, nggak punya izin. Mana ada wali kota dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan tempat pelacuran Al-Barokah. Nggak ada. Ada nggak? Tapi kenyataan ada apa nggak? Secara hukum nggak boleh, Pak, tapi kenyataannya ada. Kalau itu nggak kita berantas, rahmat Allah nggak turun di negeri ini. Bagaimana caranya untuk memberantas itu? Kita sendiri nggak mungkin ditangkap kita, Pak, dibilang perusuh kita. Pemimpinnya harus pemimpin yang soleh, sehingga dia tidak keluarkan izin dan dia bisa membasmi kalau ada terjadi. Siap? Paham? Buat apa kota Dumai ini maju kalau uangnya dari uang lendir? Mau? Uang dari uang judi, toke-toke Cina, nyetor duit,
Itu tadi lonte-lonte itu yang 100 juta sekali. Waduh, dia bisa kasih lah wali kota. Bapak mau berapa? 100 juta. Lah itu sekali main aja Pak. Bagaimana negeri ini mau menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau agama Allah dikhianati? Betul? Yakin nggak? Yakin nggak kalian? Udah, sekarang negara ini negara demokrasi. Yang menentukan pemimpin kita yang menentukan pemimpin, kita coblos. Jangan sampai orang mencobloskan pemimpin kita yang pemimpin bejat. Kita harus datang, coblos, pilih pemimpin yang soleh. Siap? Siap nggak? Jangan kalian nggak datang, nanti orang memilihkan. Pemabuk milih, pejina milih, penjudi milih. Kata kita orang soleh, Allah yang manapun sama saja. Kok sama saja? Sama saja. Datang kalian ke TPS, coblos orang soleh. Setelah itu doa, ya Allah sudah kupilih. Kalau dia berkhianat, dia tanggung jawab, bukan aku. Begitu. Kalau kita jadi imam di masjid ini, kita pilih imam yang bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Kalau dia kentut waktu sholat terus diam-diam saja dia diteruskannya, kira-kira yang berdosa kita yang milih atau imamnya? Jawab dulu, imamnya atau kita? Imamnya. Bukan kita, dia sholat 2 rakaat kentut dia, malu dia diteruskannya aja, udah batal, berdosa lah. Yang berdosa kita yang milih atau dia? Sama juga dengan pemimpin, kita pilih orang soleh, tiba-tiba setengah jalan dia berkhianat, yang berdosa kita apa dia? Dia. Tapi kalau imamnya nggak cukup syarat kita pilih, tak kentut pun dia kita berdosa. Kita panggil tukang parkir, galingging, sini dulu kau galingging. Ada apa? Imam kau dulu. Dah, aku bukan orang Islam. Sekali-sekali variasi. Nggak kentut pun dia berdosa semasjid ini, betul? Paham nggak kalian ini? Paham nggak? Tapi kalau kita pilih orang soleh, jadi imam dia setengah jalan dia khianat, kentut dia diam-diam, dia yang berdosa bukan kita. Itulah pentingnya memilih pemimpin dalam Islam. Sampai sini aja, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, pilih orang yang soleh, jangan nggak memilih. Kelemahan kita selalu orang Islam nggak memilih. Akhirnya masuklah orang-orang yang tidak Islam, orang-orang yang tidak soleh. Jakarta itu ya Allah, waktu Ahok jadi gubernur, dikeluarkannya surat, tak boleh mengaji di kantor lurah dan kantor camat, nggak boleh ngaji. Padahal sejak zaman Pak Harto, Al-Hidayah itu, pengajian Al-Hidayah, pimpinan Ibu Tuti Alawiyah, BKMT, Badan Kontak Wajib Taklim, itu ngajinya di kantor kelurahan, kantor camat. Kenapa nggak di masjid? Karena sebagian wanita haid nggak boleh ngaji di masjid. Ngaji yang pasti yang semua bisa hadir di kantor lurah dan kantor camat, dilarang, nggak boleh. Monas nggak boleh ngaji di Monas, ngaji di masjid aja. Bagaimana mau ke masjid kalau yang datang 100.000 orang? Ada masjid yang bisa nampung 100.000. Dibikinlah di Monas, nggak boleh. Alhamdulillah kita bergerak, menang kita pemilihan tanpa duit. Alhamdulillah sekarang boleh ngaji di kelurahan, boleh ngaji di kecamatan, boleh ngaji di Monas. Alhamdulillah. Kenapa? Karena pemimpinnya orang Islam yang soleh. Ini aja. Selamat berjuang menjadikan Dumai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga anak cucu cicit kita ke depan menjadi orang-orang yang soleh. APBD kita dipakai untuk membangkitkan agama. Kadang-kadang sedih. Ratusan bupati saya jumpa. Saya tanya, Bapak udah berapa tahun jadi bupati? 7. Sudahkah Bapak bangun panti asuhan anak yatim dengan panti jompo? Belum. Kenapa nggak dibangun? Sudah ada panti asuhan Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah. Undang-undang dasar menyuruh pemerintah, bukan Muhammadiyah yang disuruh. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Mana negara buat panti asuhan anak jompo orang jompo anak-anak? Tidak ada. Itu undang-undang dasar. Dibangunnya patung lele, ikan sembilang, kumisnya besar, harga patungnya 10 miliar. Untuk apa patung lele 10 miliar? Kan bagus bikin panti jompo, betul nggak? Undang-Undang Dasar 45 pasal 34.
Saya ingatkan bupati, bukan saya bermaksud kalau nanti aku tua bisa aku tidur situ. Tidak, nggak berharap aku. Tapi itu Undang-Undang Dasar 45. Negara wajib memelihara orang jompo dan panti asuhan anak yatim, orang miskin. Mana yang dibangun negara? Belum ada. Belum ada. Mana? Ratusan bupati saya tanya belum. Di Dumai udah ada panti asuhan anak yatim jompo yang dibangun negara. Itu gimana itu? Mesti cari bupati yang soleh. Bangun taman. Itu apa taman? Orang main gitar malam-malam. Cinta, cinta karet, cinta sampai lengket. Apa? Sementara anak yatim gak punya rumah, orang jompo gak bisa dipelihara oleh negara. Inilah pentingnya memilih pemimpin yang soleh. Mudah dinasehati, datang ulama kau bikin siap Pak Ustaz, insya Allah segera begitu. Nah, itulah gunanya untuk agama kita. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa anak cucu cicit kami sampai hari kiamat. Jadikan kami hamba-hambamu yang soleh, kumpulkan kami ke surgamu bersama orang-orang yang soleh. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang soleh, pemimpin yang mengerti agama dan mau membina agama kami ya Allah, sehingga anak cucu cicit kami selamat di masa depan ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang kejam, dan pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan agama. Jauhkanlah kami daripada suap menyuap dalam urusan pemilihan pemimpin ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang menerima suap sehingga dia akan mencuri untuk membalas uang yang telah disuapkannya kepada kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.